Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana caranya atau bagaimana solusinya dalam pencetakan rapot dari mulai sampul rapot, identitas, dan isi daripada rapot itu sendiri jika kita punya RDM-nya di hosting. Ketika kita mau mencetak rapot, misalkan file downloadnya tidak muncul atau susah sekali untuk munculnya. Biasanya itu dikarenakan karena memang misalkan satu VPS atau hosting tersebut digunakan oleh banyak sekolah. Otomatis biasanya agak sedikit kesulitan untuk mencetak rapot ya. Kita review dulu. Di sini saya sudah buka salah satu akun wali kelas ya di sini. Kalau yang atas ini adalah untuk mencetak seluruh siswa di dalam kelas ini. Sampul untuk sampul seluruh siswa, identitas untuk identitas seluruh siswa. Ada leher, kita langsung print PDF di leher, ada leher yang print Excel ya. Kemudian di sini ada cetak masing-masing siswa di sini. Cetak nilai, cetak rapot, cetak rekap. Ini rekap untuk setiap tahun ya dalam masa sekolah siswa tersebut dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau MI. MTS berarti dari kelas 7 sampai kelas 9, kalau MA berarti dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini rekapnya. Nah, kalau untuk cetak sampul sama identitas di sini ya, untuk masing-masing. Kalau untuk masing-masing berarti di sini klik di sini, kemudian klik sampul. Nah, ini langsung muncul kan. Ini biasanya kalau susah munculnya atau tidak muncul berarti itu karena memang hostingnya terlalu padat ya. Kita start download. Oke, saya coba yang ini juga identitas. Ini langsung muncul ya. Kalau ini langsung muncul ya. Kemudian rapot ya, kita rapotnya ini juga langsung muncul ya. Oke, kita lihat rapotnya, open with, kemudian kita lihat ini contoh rapotnya ya. Ini ada 4 halaman, di sini ada 4 halaman. Oke, nah jika kejadian ketika kita print satu persatu atau keseluruhan, biasanya kalau keseluruhan agak berat ya. Misalkan untuk satu-satu saja misalkan agak berat. Ini bagaimana solusinya supaya cetak rapot itu lancar? Baik, kita lanjut ya. Untuk mencetak rapot jika ada kesulitan di online, berarti kita harus pindahkan dulu ke localhost. Cara memindahkannya bukan dengan backup database ya, bukan dengan backup database. Saya contoh di sini masuk ke admin, karena backup database kan ada di admin ya. Nah, di admin di sini ada backup and restore. Misalkan kita ambil backup database-nya, kemudian kita restore di RDM versi PDI atau SAM installer. Biasanya itu ada beberapa ekstensi atau tabel yang beda. Nanti akibatnya akan error. Begitupun sebaliknya dari PDI atau SAM installer di restore ke hosting, biasanya ada sedikit kendala ya. Ada sedikit kendala, kecuali kalau misalkan datanya masih kosong, biasanya lancar. Nah, bagaimana solusinya jika tidak menggunakan backup and restore? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang memindahkan atau backup database SQL ke Laragon ya. Jadi otomatis langkah pertama kita harus terinstall Laragon dulu. Di sini saya memakai Laragon. Bisa juga menggunakan SAM installer biasa ya. Jadi menggunakan localhost. Di sini saya menggunakan Laragon. Langkah pertama kita harus masuk dulu ke cPanel ya.
Kita masuk ke cPanel, kemudian di cPanel kita masuk ke PHP My Admin ya. Di sini kita masuk ke PHP My Admin untuk mengambil database yang berekstensi SQL ya. Karena di sini saya juga banyak, berarti saya pilih salah satu database saja, misalkan RDM ini. Nah, setelah itu kita ekspor ya. Ekspor itu di download. Kita download, kita go. Proses download sudah mulai ya. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita keluar dari cPanel ya. Setelah keluar dari cPanel, ya, kita siapkan Laragon yang aktif. Kita siapkan Laragon yang aktif. Setelah itu kita masuk ke database Laragon. Ini yang localhost ya. Ini localhost ya. Kemudian root, passwordnya kosong, go. Oke. Setelah itu kita buat database di sini. Database-nya bebas apa saja ya. Saya tuliskan di sini RDM-ku saja. Ada belum? Oh, belum ya. RDM-ku, oke. Klik. Berarti nama database-nya adalah RDM-ku ya. Kemudian tadi usernya adalah root ya. Kemudian passwordnya kosong. Setelah kita membuat database di PHP My Admin dengan database RDM-ku, posisi database ini masih kosong, belum ada apa-apa. Kita tutup. Karena sama dengan hosting ya, sebelum kita install RDM berarti kita harus siapkan dulu database ya. Setelah itu kita pindahkan file RDM yang hosting ya. RDM hosting, oh ini ya, yang 43 salah. Oke, extract to folder, saya ulang. Nah, ini ada RDM hosting ya. Ini bentuknya harus folder ya. Kemudian kita copy ke C Laragon, kemudian triple W di sini. Paste. Ini hampir sama dengan video sebelumnya, cuman ini lebih fokus kepada bagaimana pencetakan rapot jika ada masalah di pencetakan rapot hosting ya, atau VVS. Sudah ya, pemindahan file sudah, kita rename ini, kita samakan dulu aja. Tidak sama dengan database juga tidak apa-apa, ini bebas ya, cuman hanya sekedar untuk memudahkan mengakses saja. Setelah itu kita akses localhost /rdm-ku, otomatis proses install RDM ya. Tadi user database-nya adalah root, kemudian nama database-nya adalah RDM-ku, password database-nya adalah kosong. Kita install. Di sini kita tidak perlu registrasi ya. Yang penting sampai install selesai. Tunggu prosesnya.
sudah selesai ya. Instalasi sudah selesai, kita perlu registrasi, tapi di sini kita seperti video sebelumnya kita tidak perlu registrasi ya. Oke, saya minimize dulu yang ini. Kemudian kita cari database yang dari hosting yang tadi kita download ya. Di sini ada di sini ya. Ini ekstensinya .sql ya, .sql. Berarti kita masuk lagi ke sini. Kita tulis localhost / phpMyAdmin ya. Kemudian go. Setelah itu kita cari database yang tadi kita buat untuk RDM ya. Untuk RDM kita klik di sini, kemudian yang ini kita buang, check all, kemudian drop, kita buang. Nah ini kosong kan, database ini tadi sudah terisi karena memang tadi udah kita install, sekarang kosong. Setelah itu kita import database yang dari hosting, kemudian cari di download ya. Nah ini adalah ekstensinya SQL ya, yang barusan tadi kita download dari hosting. Klik, kemudian open, go. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, database sudah sukses masuk ya. Oke, kita tutup. Sekarang saya clear history dulu. Clear history, ini jangan lupa di clear history dulu. Setelah itu, yang ini kita refresh. Nah, kita tidak perlu registrasi kan, kita langsung masuk ke halaman login ya. Kita login berhasil. Nah, oke, berarti kita coba lihat ke guru ya. Kita akan ambil salah satu akun guru, kita masukkan NUPTK guru, kemudian passwordnya ya. Terus login. Nah, ini sudah sukses berada di wali kelas ya. Kalau memang di sini fotonya tidak ada, itu bisa saja kita ambil dari file yang ada di hostingnya. Ada folder yang namanya upload. Kita download folder tersebut, kemudian pindahkan ke sini ya. Mana Laragon WRDMQ. Nah, pindahkan ke sini ya. Pindahkan ke sini. Jadi otomatis fotonya langsung bisa masuk. Tapi foto nggak penting ya, yang penting nilai dan rapot yang penting kita ambil ya. Masuk ke wali kelas di sini, kemudian rapot siswa. Oke. Kemudian kita coba download ya. Kita coba download sampul. Ini sudah di localhost ya. Jadi sudah tuh. Cepet ya. Oke. Kemudian kita identitas ya. Cepet kan, cepet ya. Kita coba buka apakah benar di dalamnya sama dengan yang itu, sama ya, semuanya sama. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.